Halo student, sudah belajar apa hari ini? Di kesempatan kali ini, teacher akan menjelaskan materi tentang membandingkan pecahan. Mari simak sampai akhir ya. Pertama, kita akan membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Perhatikan pada gambar, ada sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Dan perhatikan juga bahwa ada 3 pepperoni di atasnya. 3 pepperoni dibubuhkan di antara 8 bagian. Nah, jika kita jadikan sebuah nilai pecahan, maka gambar tersebut akan mewakili pecahan. Ya, betul, 3/8. Nah, dibandingkan dengan sebuah pizza yang dipotong dengan jumlah yang sama, yaitu 8, dan keseluruhan bagian diberikan pepperoni. Maka nilai pecahannya yang diwakili oleh gambar adalah betul, 8/8. Artinya ada 8 bagian yang dibubuhi oleh pepperoni dari 8 bagian yang ada. Nah, kalau kita bandingkan, coba manakah bentuk perbandingan yang tepat kita nyatakan untuk pecahan 3/8 dan 8/8? Ya, bentuk perbandingannya adalah 3/8 lebih kecil daripada 8/8. Contoh yang lain, teacher punya gambar semangka seperti pada gambar yang ditunjukkan. Nah, ada satu bagian gambar yang hilang. Nah, maka pada gambar tersebut nilai pecahannya adalah betul, 4/5. Ada 4 gambar semangka dari yang seharusnya adalah 5. Nah, terus gambar kedua, teacher punya gambar yang sama, tapi sekarang ada 2 gambar semangka yang hilang. Ada 2 gambar potongan semangka yang hilang, sehingga nilai pecahannya yang diwakili oleh gambar tersebut adalah betul, 3/5. Ada 3 gambar potongan semangka dari yang seharusnya ada 5 potong. Maka tanda perbandingan yang sesuai adalah, nah, tandanya adalah 4/5 lebih besar daripada 3/5. Coba perhatikan bahwa yang lebih besar tandanya akan menghadap mulut. Nah, ini ya. Maka mulutnya akan menghadap ke pecahan yang lebih besar. Nah, tips and triknya nih dari teacher. Perhatikan jika nilai pecahannya memiliki penyebut yang sama, maka kalian hanya tinggal membandingkan pembilangnya saja. Nah, diingat-ingat ya. Jadi kalau penyebutnya sama, maka bandingkan saja pembilangnya. Yang kedua adalah membandingkan pecahan apabila penyebutnya berbeda. Perhatikan pada gambar. Teacher punya sepotong pizza. Nah, awalnya pizzanya dipotong jadi 6 bagian, tapi hanya bersisa 1 potong pizza saja. Maka nilai pecahan yang diwakili oleh gambar adalah tuh, 1/6. Dan teacher juga punya sebuah potong pizza, tapi pizzanya hanya dibagi jadi 4 bagian. Nah, dan hanya sisa 1 pizza di sana, maka nilai pecahannya adalah benar, 1/4. Mari kita bandingkan kedua pecahan tersebut. Kira-kira 1/6 dan 1/4. Tanda apakah yang sesuai untuk membandingkan dua pecahan tersebut? Nah, student bisa melihat perbandingan lewat gambar. Kalau gambarnya lebih banyak bagiannya, maka potongan yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, itu berarti pecahan yang lebih besar adalah 1/4. Betul. Gambar yang kedua. Nah, teacher punya juga nih. Potongan pizzanya dibagi menjadi 2. Maka nilai pecahan yang mewakilinya adalah 1/2 atau setengah. Kita bandingkan dengan potongan pizza yang lain, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Hanya bersisa 1 potong saja, maka nilai pecahannya adalah 1/3. Oke, kira-kira tanda perbandingan apa yang tepat untuk menyatakan dua pecahan tersebut? Ya, dari gambar sudah terlihat jelas ya bahwa 1/2 atau setengah itu lebih besar
nilai pecahannya atau nilai bagiannya daripada 1/3. Membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda, teacher punya tips and triknya nih. Nah, tipsnya adalah kalian dapat mengkalikan silang antara penyebut dengan pembilang pecahan lain, kemudian hasil kalinya bisa digunakan untuk membandingkan pecahan. Contoh, teacher punya pecahan 2/7 dan 1/4. Kita praktekkan tipsnya. Maka kita kalikan nih pembilang dan penyebutnya. Nah, 4 dikalikan 2, maka hasilnya 8. Yang satunya 7 dikali 1. Hasilnya adalah 7. Nah, antara hasil dari 8 dan 7 kita bandingkan. Nah, kita dapati bahwa 8 akan pasti lebih besar daripada 7 kan ya. Maka bisa kita simpulkan pecahan 2/7 dan 1/4 akan lebih besar 2/7. Nah, mudah bukan?